Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Zuhai Channel menyapa anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak usia SD kelas 6 dimanapun kalian berada. Jumpa dan ketemu kembali di media pembelajaran jarak jauh untuk menjelaskan buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini kita menginjak ke tema 5, subtema 2, kerja keras berbuah kesuksesan, dan pembelajaran 1 di halaman 1 sampai dengan 14. Silakan untuk membuka buku tematik terpadunya, namun sebelum itu kalian berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk selalu meminta bimbingan kepada kedua orang tua kalian atau siapapun yang ada di rumah untuk menggantikan peran kedua orang tua kalian untuk membimbing. Dan tidak kalah pentingnya di masa pandemi ini, kalian harus senantiasa disiplin dan benar melaksanakan protokoler kesehatan walaupun di rumah. Baik anak-anakku sekalian, dibuka buku tematik terpadunya halaman 1 sampai 14. Namun harus kalian ketahui dulu tujuan daripada pembelajaran tema 5 kali ini, pembelajaran 1, bahwa dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, kalian mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, ketiga, keempat silakan dibaca dan diamati. Ini yang tujuan kelima dan ini tujuan yang keenam. Demikian tujuan pembelajaran 1 di tema 5 kali ini. Selanjutnya di kolom Ayo Membaca ada sebuah teks bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Kalian pelajari, kalian simak dengan baik, jangan dilewat setiap paragraf, karena di belakangnya nanti kalian akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan. Ini masih bagian dari teks bacaan tadi, sampai sini dan sampai sini juga. Kemudian seperti yang telah diucapkan dari awal tadi, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Kalian tidak akan bisa menjawab ini jika membacanya tidak baik dan benar. Karena itu silakan baca dengan baik dan benar. Silakan pundurkan lagi slide-nya. Misalnya Bapak kasih contoh jawabannya ini. Ya. Nah, ini. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena Udin dan kawan-kawan akan mengunjungi pameran budaya ASEAN. Itu salah satu contoh. Ya, itu salah satu contoh jawaban. Bukan harus begitu, tapi hanya salah satu contoh saja. Silakan kalian untuk mengeksplor kemampuan kalian untuk menjawab pertanyaan. Kuncinya apa yang ditanyakan itu yang harus kalian jawab. Ini yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian bahwa tahukah kalian banyak kerjasama yang dilakukan antara negara di lingkup ASEAN? Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Di kolom ayo berdiskusi ada sebuah bahasan bahwa negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya dan seterusnya. Ini yang harus kalian jawab. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, contohnya ini, ya, ikut serta dalam organisasi MEA atau MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Itu salah satu contoh. Ini isi, ini isi, ini isi. Ya, silakan dicari sendiri. Kemudian bahwa dalam pameran negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, ini contohnya yang dipegang sama Udin. Ya, nah ini. Nah, kemudian ayo mencoba, apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Nah, ini mudah sekali, ikuti pertanyaannya. Kalau pernah, jawab pernah.
Kalau belum pernah. Di mana saja kamu menemukannya, di mana kamu menemukan di benda-benda apa atau di barang apa ya kamu menemukan ada jenis magnetnya. Tinggal itu saja. Ya, misalnya ya ini di mainan di mobil mainan saya ada magnetnya dan seterusnya ya. Itu mudah. Dan buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang ingin kamu ketahui tentang magnet. Misalkan apa itu magnet? Ya, magnet berasal dari bahasa apa? Nah, bisa kalian seperti itu dan seterusnya. Kemudian di kolom berikutnya, selanjutnya kalian akan mengenal berbagai macam magnet. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini magnet batang, ini magnet silinder, ini magnet jarum, ini magnet ladang, dan ini magnet lingkaran. Ini contoh-contoh magnet yang akan kalian pelajari. Nah, selanjutnya setelah mempelajari magnet, kalian dihadapkan dengan beberapa pertanyaan. Ya, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Misalnya, jawabannya seperti ini. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Dan seterusnya. Jawab pertanyaannya. Kemudian lagi, tahukah kamu lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani hidup di Magnesia? Nah, tadi pertanyaannya. Buat di kolom pertanyaan tadi. Berasal dari manakah? Nah, batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, ini sejarah magnet. Ini kutub-kutub magnet, bahwa kutub magnet ada dua, utara dan selatan, atau diberi simbol N dan SN artinya north yang berarti utara, dan S artinya singkat selatan, berasal dari kata south ya, biasanya begitu. Pelajari dengan seksama. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara ASEAN? Nah, ingat kembali, kemudian diskusikan apa itu formulir. Nah, ini contohnya. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Lanjut, pertanyaannya apa? Jawab, ikuti. Selanjutnya, di kolom ayo membaca, amati dan baca contoh formulir berikut ini. Ini formulir A, ini formulir B. Nah, ini. Kemudian jawab pertanyaannya, apa saja yang kamu temukan dalam formulir tersebut? Nah, ini. Saya menemukan kolom identitas diri. Saya menemukan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Tulis di sini. Apa yang kalian temukan di formulir, tulis di sini. Ya, mudah kan? Nah, di sini apa perbedaan formulir A dan formulir B? Tadi ini yang formulir B, tadi yang formulir A. Perbedaannya misalnya maksud dan tujuannya saja yang berbeda. Kalau formulir B tujuannya adalah untuk mengikuti kegiatan, untuk mendaftar menjadi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sementara yang A apa tadi? Ya, itu hanya dimaksud dan tujuan. Apa tujuannya dari formulir? Nah, ini jawab juga ya. Kemudian selanjutnya masih pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini juga pertanyaan. Dan terakhir, mari kalian renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Apa yang sudah paham dengan baik, apa yang belum paham, apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham. Dan terakhir, ceritakan kepada orang tuamu tentang formulir yang telah kamu pelajari. Minta orang tuamu menulis komentar tentang ceritamu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat sedikit membukakan pintu hati kalian untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.